underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, akhir-akhir ini ada sebuah kasus yang viral bahwa adanya seorang calon dokter spesialis yang dimaki dan dirundung oleh senior padahal hanya melakukan kesalahan sedikit. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Seperti kita ketahui, kalau seorang dokter lulusan dokter umum ingin melanjutkan pendidikan dokter spesialis, itu kan memang harus melalui yang namanya teaching hospital Di Indonesia itu ada cukup banyak ya, antara lain itu ada di UI, ada di Gajah Mada, ada di Erlangga, Undip dan sebagainya ya. Universitas negeri itu sering ada. Dan untuk memasukkan daftar diri sebagai calon dokter spesialis itu memang melalui seleksi yang ketat. Ya, di samping disiplin ilmunya, ternyata memang ada yang sedikit terselubung. Ya salah kalau udah seperti itu ya. Itu terdengar isu bahwa ini sepertinya ada geng-geng. Ya, geng mana gitu ya. Jadi kalau bukan gengnya sulit. Kalau bukan koleganya, misalnya itu anaknya koleganya, misalnya sama-sama ahli ginekolog, ya, terus ternyata yang mau masuk itu, ternyata dia anaknya ginekolog temennya dia, itu biasanya lebih mudah, ya, karena kan pakai istilah itu kan, sesama biskota kan tidak boleh mendahului, jadi ya wes, karena teman sendirilah. Ya, kong kali kong, ada masuk nggak apa-apa gitu ya. Tetapi yang terjadi itu kemarin ada survei ya yang dilakukan sama harian terkemuka di Jakarta. Itu ternyata lebih dari 50% itu siswa-siswa dokter spesialis tadi itu mengalami depresi. Ya, bahkan konon ada 30% yang mempunyai keinginan untuk membinasakan diri, ya istilahnya bunuh diri. Udah nggak kuat deh, ya kalau sekolah seperti ini, ya karena konon ini menurut beberapa orang pengakuan orang yang pernah melalui proses pendidikan spesialis itu ada yang relatif istirahatnya nggak ada. Ya dia harus jaga malam. Ya jaga malam, setelah jaga malam besok pagi harus tetap kerja. Ya nggak cuman begitu, dan senior itu kan mentornya biasanya dokter spesialis yang membimbing dia supaya jadi spesialis. Itu mentornya minta ditraktir atau diperlakukan sebagai sultan. Anak didiknya atau calon-calon spesialis itu harus melayaninya dengan baik, ya, bukan melayani dalam bidang pendidikan, misalnya. Sang profesornya itu ingin mengadakan riset, minta tolong dia riset itu bukan. Tetapi aduh ini kok saya sekarang malam jam 10 nih lapar. Coba belikan bakmi. Nah, dia harus berangkat. Ya. Kalau dia punya mobil, siswa tadi itu ya itu menjadi bancaan. Kemana-mana disuruh nganter. Jadi supir pribadi, suruh jemput, suruh nganter dan sebagainya. Pokoknya istilahnya kalau di universitas atau SMA itu ya ini tuh kalau ada calon murid untuk jadi spesialis itu posisinya adalah di pelonco. Ya disuruh ini disuruh itu, kalau enggak kasih lulus. Lah itu memang banyak yang depresi ya. Lah ternyata juga ada yang pinter loh. Ada yang pinter bahwa orang walaupun dia tuh mempunyai ekonomi yang bagus, tapi pada saat masuk sekolahan agar mau ambil spesialis tadi itu, dia berangkat pulang dari kantor dinasnya itu naik Gojek. Ya jadi kalau ditanyain seniornya, you naik apa? Aku naik Gojek. Nah kalau naik Gojek kan nggak bisa kan, nggak bisa suruh-suruh kan. Ya jadi ini juga artinya memang ada beberapa yang pakai akal bulus. Ini seharusnya cukup ya, artinya
dalam masa-masa sulit ini dia harus mencari jalan bagaimana supaya dia bisa lulus dan mentalnya teruji. Ya, tapi yang jadi masalah ini kan 50% ke atas itu kan depresi. Betul. Ini memang nggak boleh dan ini udah terkenal loh. Ya, terkenal di hampir seluruh perguruan tinggi kedokteran yang ngambil spesialis itu memang seperti ini. Ya, jadi momok itu udah orang takut mau masuk itu udah takut. Ya, jadi ini memang menjadi PR tersendiri nanti ya, bahwa bagaimana cara mendidik dokter-dokter untuk menjadi spesialis tetapi tidak kena masalah dengan perundungan atau perpeloncoan seperti ini ya. Nah, mestinya kalau memang ada isu, ada laporan, terapkanlah sistem perlindungan terhadap saksi. Ya, kalau sampai ada hal-hal yang seperti itu, dokter spesialis yang menjadi mentornya tadi itu harus ditindak. Ya, harus dipindah, dihukum atau bagaimana agar supaya minat orang-orang masuk untuk pendidikan dokter spesialis ini makin banyak dan nyaman. Ya, tidak merasa tertekan, tidak depresi seperti sekarang ya. Jadi kalau ini terjadi, kekurangan dokter spesialis di Indonesia yang sekarang ini terjadi, ya mestinya ya 1-2 tahun ini bisa selesai. Ya, jadi yang harus diperhatikan adalah jangan ada geng-geng. Geng siapa, hanya kelompoknya mereka yang bisa masuk pendidikan, itu nggak boleh. Juga perpeloncoan itu tidak boleh. Ya, jadi kalau memang rumah sakit itu kekurangan orang untuk melayani, beli makanan malam, ya macam-macam, beli sabun, beli sampo, macam-macam itu, ya kenapa sekolahan itu tidak merekrut yang namanya office boy kan? Office boy khusus untuk melayani departemen pendidikan sekolah dokter spesialis itu toh bisa. Ya, jadi mestinya ini urusan kecil yang luput dari perhatian pemerintah, dan memang untuk yang ngatur-ngatur seperti ini mestinya memang manajemen ya. Jadi bukan setiap dokter tuh bisa ngatur kayak gini. Dokter ya ilmunya sajalah. Ya, tapi masalah-masalah seperti ini diserahkan oleh general manager. Lah mungkin sistem ini bisa lebih baik. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.